warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Kristianto. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis pemasaran garam rakyat dengan menggunakan metode SCP di Desa Kertasada, Kecamatan Kaliangat, Kabupaten Sumeneb. Sebelum memasuki pembahasan, kita harus mengenal terlebih dahulu apa pengertian dari SCP. SCP ini singkatan dari struktur, kondak, dan performan. Struktur, kondak, dan performan menurut Pratama 2017 memiliki arti atau dapat dikatakan dia meyakini bahwa struktur ini akan mempengaruhi penampilan pasar dan perilaku pasar, atau struktur mempengaruhi kondak dan performan itu sendiri. Jadi antara ketiga dimensi ini tidak dapat dipisahkan dan ketiganya akan mempengaruhi pasar itu sendiri. Selanjutnya, sebelum kita memasuki tentang pembahasan atau analisis studi kasus garam rakyat di Desa Kertasada, Kecamatan Kaliangat, Kabupaten Sumeneb ini, kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dari struktur, lalu pengertian dari kondak, dan pengertian dari performance. Yang pertama, pengertian dari struktur. Struktur ini membahas tentang pangsa pasar, kelembagaan pasar, dan juga tentang hambatan memasuki pasar itu sendiri. Di Desa Kertasada, Kecamatan Kaliangat, Kabupaten Sumeneb ini, untuk pemasaran dari garam rakyat ini melalui pemasarannya melalui lembaga-lembaga. Pertama itu petani, lalu tengkulak, lalu pabrik, lalu agen, lalu pengecer, dan yang terakhir itu ke konsumen. Dan dilihat dari hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa margin pasar itu sendiri itu mengalami, atau margin pasar yang didapatkan oleh petani dan lembaga-lembaga lainnya itu sedikit karena banyaknya kelembagaan yang terlibat dalam pemasaran garam rakyat ini, yaitu tentang kondak atau perilaku pasar. Perilaku pasar ini membahas tentang persaingan antar pedagang dalam harga, tingkat produksi, ataupun iklan atau tingkat kepercayaan antara pedagang dengan petani tersebut. Di dalam studi kasus di Desa Kertasada, Kecamatan Kaliangat, Kabupaten Sumeneb ini tidak ada persaingan harga karena harganya sudah ditentukan sebelumnya. Jadi persaingan di sini hanya terdapat pada persaingan tingkat keyakinan antara pedagang dengan petani itu sendiri. Yang terakhir yaitu performan. Performan ini membahas tentang bagaimana penggunaan teknologi, lalu market share, dan yang lain sebagainya, dan alat ukur yang lainnya. Dilihat di studi kasus ini, penggunaan teknologi ini sudah bagus, namun market share ini masih kecil di tingkat petani. Jadi dilihat dari hal tersebut, maka sudah dapat dikatakan market share-nya ini tidak efisien. Lalu dari ketiga analisis tersebut didapatkan bahwa dari struktur, dari analisis pada bagian struktur terdapat 5 alat ukur, namun 4 alat ukurnya ini tidak efisien, sehingga dapat dikatakan dari segi struktur ini tidak efisien pemasaran garam rakyat ini. Lalu pada kondak ini ada 3 alat analisis, alat ukur, namun keduanya tidak efisien, sehingga dapat dikatakan kondak ini juga tidak efisien. Lalu yang terakhir yaitu performan atau penampilan pasar. Di penampilan pasar ini yang efisien hanya penggunaan teknologi, sedangkan yang 2 alat ukur lainnya ini tidak efisien, sehingga juga tidak efisien. Dan dapat disimpulkan bahwa ketiga alat analisis ini, baik kondak, struktur, maupun performan di pemasaran garam rakyat di Desa Kertasada, Kecamatan Kaliangat, Kabupaten Sumeneb ini tidak efisien. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.